Agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Terdapat beberapa pengertian agama menurut para ahli. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta lingkungannya. Hubungan manusia dengan agama tampaknya merupakan hubungan yang bersifat kodrati. Agama itu sendiri menyatu dalam fitrah penciptaan manusia, terwujud dalam bentuk ketundukan, kerinduan ibadah, serta sifat-sifat luhur. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk dalam lingkup kesehatan. Hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap tersebut akan memberikan sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, puas, sukses, merasa dicintai, atau merasa aman. Ajaran agama akan mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajarannya secara rutin. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama akan berdampak pula pada kesehatan mental seseorang yang ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin, serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan, baik kesehatan spiritual, emosi, maupun kecerdasan intelektual. Lalu, bagaimana menurut pandangan Islam? Pada dasarnya, setiap manusia menghendaki hidup dan kehidupan yang sehat, tenang, tentram, dan bahagia, meskipun tidak selamanya kemauan dan keinginan tersebut tercapai. Islam sebagai agama sangat memperhatikan keberadaan manusia. Karena itulah, Islam membentangkan konsep yang sangat tegas tentang kehidupan yang sehat kepada manusia. Misalnya, mengenai apakah hidup dan kehidupan itu serta kemana arah tujuannya. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia untuk mengatur kemakmuran di bumi, guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan lahir dan batin, dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah iman. Selain itu, Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan preventif atau pencegahan dan kuratif atau pelenyapan penyakit atau pengobatan. Secara preventif, perhatian Islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak manusia merugi karena dua nikmat, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, kita dapat mengambil mau'idhah untuk senantiasa menjaga kesehatan kita, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam keseharian, kita seringkali mengucapkan atau mendengar kata sehat walafiat, yang mana Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran menjelaskan kata afiat dalam bahasa Arab diartikan sebagai perlindungan Tuhan untuk hambanya dari segala macam bencana dan tipu daya. Perlindungan itu tentunya hanya dapat diperoleh oleh orang yang mengindahkan petunjuknya. Karena itu, kata afiat juga bisa bermakna sebagai berfungsi
sehatnya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya. Sementara sehat diartikan sebagai keadaan baik bagi segenap anggota badan. Sebagai umat Islam, tentunya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama dalam menjalani segala aspek kehidupan. Di dalam Al-Quran, terdapat begitu banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir, membaca, dan merenungkan ayat-ayat serta segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, tidak semua orang dapat mengetahui dan memikirkan kekuasaan dan kebesaran Allah, karena di hati mereka terdapat penyakit, seperti yang telah disebutkan dalam ayat berikut. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Al-Quran menyebutkan macam-macam penyakit hati yang menimpa manusia. Selain itu, ia juga telah mengajarkan kepada manusia agar tetap melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan tempat tinggal, supaya tidak menjadi sarang kuman dan bakteri. Al-Quran juga menghimbau untuk menjauhi makanan dan minuman yang mengandung penyakit, dan ia juga memberitahu tata cara mengobati diri kita ketika sakit. Mengingat Al-Quran membantu manusia di bidang ini, sehingga Al-Quran menyebut dirinya sebagai penyembuh penyakit, yang oleh kaum muslimin diartikan sebagai petunjuk yang akan membawa manusia kepada kesehatan spiritual, psikologis, dan fisik. Meskipun Al-Quran bukanlah buku kesehatan, akan tetapi Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dan salah satu petunjuk itu adalah petunjuk untuk menjalani hidup sehat, sehingga bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah dengan benar. Al-Quran diturunkan sebagai syifa atau penyembuh, yang salah satunya terdapat pada Quran Surat Al-Isra yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Ayat lainnya yang menyebutkan kata syifa dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Yunus ayat 57, At-Taubah ayat 14, An-Nahl ayat 69, Asy-Syu'ara ayat 80, Ali Imran ayat 103, At-Taubah ayat 109, dan Fussilat ayat 44. Sebagian ulama menafsirkan ayat-ayat sifat tersebut sebagai obat bagi kesehatan rohani saja. Akan tetapi, ada juga ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran tidak hanya dapat digunakan sebagai obat bagi kesehatan rohani saja, tapi juga dapat digunakan sebagai obat kesehatan jasmani. Kondisi jasmani manusia sangatlah penting selama manusia masih hidup di dunia, karena jasmani merupakan modal yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini, dan juga agar manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah dengan tegas menerangkan bahwa ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir atau mengingat Allah. Rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Jalan bagaimana cara seseorang mengatasi kesukaran ialah dengan kesabaran dan sholat. Dan Allah mensifati dirinya bahwa dialah Tuhan yang maha mengetahui dan bijaksana, yang dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang yang beriman. Jadi, semakin dekat seseorang kepada Allah dan semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentramlah jiwanya, serta semakin mampu ia menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup. Dan demikian pula sebaliknya, semakin jauh orang itu dari agama, akan semakin susahlah baginya untuk mencari ketentraman batin.